Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, normalnya harga kebutuhan pokok khususnya pada sayuran tidak membuahkan pendapatan yang cukup bagi pedagang sayur lantaran lemahnya daya beli konsumen. Inilah yang dirasakan Wahyu Ningsih, pedagang sayur yang berjualan di Pasar Pandu Kebun Bunga Banjarmasin Timur. Rabu pagi dini hari harga sayur mayur terpantau masih normal dan stabil. Tentunya ini menjadi perhatian tim liputan serba-serbi pasar ketika memantau salah satu pasar tradisional di Jalan Pandu Kebun Bunga Banjarmasin Timur. Dari pantauan langsung di pasar tersebut, terdapat salah satu pedagang sayuran, sebut saja Wahyu Ningsih, yang menjual sejumlah komoditas kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur segar, seperti bayam, kangkung, kentang, wortel, cabai, serta berbagai macam sayuran lainnya. Harga sejumlah sayuran yang ia jual relatif normal dan stabil, seperti kentang Rp30.000, terong ungu Rp17.000, tomat Rp16.000, wortel Rp20.000, serta cabai tiung Rp45.000, semuanya dalam timbangan per kilogram. Wahyu Ningsih mengaku walaupun sejumlah jenis cabai mengalami kestabilan harga, namun masih terdapat salah satu jenis cabai yang mengalami kenaikan harga, yaitu cabai keriting yang harganya mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Rasanya stabil aja Bang, Lombok turun sudah ya, kalau kan habis hari raya itu kan Lombok tiung parak 100, Lombok habang 60-70. Ini rasanya keriting yang masih tetap larang, 60.000 Lombok keriting. Sebelumnya berapa, Cel? Sebelumnya habis hari raya tuh 80, habis hari raya. Terlebih lanjut, ia pun mengeluhkan tentang sepinya pembeli di Pasar Pandu ini karena penempatan lapak dagangannya yang berada di lantai 2 pasar sehingga agak sulit dijangkau konsumen. Pasarnya nih Leti, tidak ada orangnya sama sekali. Kalau bisa minta tolong turunakan di Pasar Pandu ke bawah, yang jualan cuma 10 orang aja. Ya itu kode boleh jalan anunya sama lantua di atas berjualan sayur sama ikan. Oh iya. Kalau di atas nih kayaknya jarang orang ke atas nih. Oler orang malas nih, liatin mulai pagi kada ada orangnya pasarnya. Tentunya ia pun berharap kepada pengelola Pasar Pandu dapat memindahkan dagangannya ke lantai bawah agar penempatan dagangannya bisa lebih terjangkau dan dapat terlihat oleh para pembeli. Zaki Mubarak melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, harga beragam jenis buah-buahan naik 40%. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya cuaca ekstrim yang menyebabkan petani gagal panen, sehingga berakibat pasokan ke pedagang semakin menipis atau berkurang. Hampir selama sepekan ini harga daging ayam masih fluktuatif lantaran harga beli dari pasokan ke pasar sering mengalami perubahan naik turun seperti terpantau di Pasar Gadang, Jalan Adi R. Masuryani Nasution, Banjarmasin Tengah, Selasa 6 Mei 2025. Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Gadang, Mardiah, menyatakan sejak beberapa hari belakangan ini harga daging ayam tidak stabil. Meski sempat turun, namun tak berselang lama kembali naik. Masih fluktuatifnya harga daging ayam terjadi karena harga beli dari pasokan sering mengalami perubahan. Seperti pasokan yang melimpah, harga cenderung turun. Sebaliknya ketika pasokan kurang mencukupi, harga jualnya pun turut mengalami kenaikan. Contohnya, daging ayam potong sepekan lalu dijual di kisaran Rp38.000, kini mengalami sedikit lonjakan harga menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam potong khusus dada per hari ini dijual seharga Rp65.000 per kilogram. Mardiah menambahkan penjualan harga daging ayam di lapaknya bervariatif berdasarkan unit dan berat. Misalnya daging ayam potong dijual mulai dari kisaran Rp40.000 hingga Rp47.000 per ekor. Sedangkan untuk ayam petelur dijual mulai dari kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekornya. Turun naik? Turun naik? Iya. Mulai bila turun naik, Pak? Berapa hari sudah nih ayam telur nih naik? Sekilo kalau khusus dada 65.000. Dada 65. Kalau per ekong bisa 45, bisa 47, bisa 40. Ya. Itu ayam potong tadi kah? Ya. Kalau ayam telurnya? Ayam telur 65, 60, 70.
Pian ambilnya ini di mana, Bu? Di Besiri. Di Besiri. Dari harga sananya kah turun sudah? Turun naik kita? Bilanya naik, ya naik juga. Harganya kita jual ya loh. Bilanya turun, ya diturunkan juga. Mardiah menambahkan imbas perubahan harga daging ayam yang tidak stabil ini membuat ia khawatir dagangannya tidak laku, lantaran seringnya ia melakukan penyesuaian harga kepada konsumen. Terlebih pula kondisi pasar yang kian sepi pembeli mengakibatkan sejumlah pedagang mengalami penurunan pendapatan. Ahmad Rijani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, meski sempat turun selama sepekan, harga daging ayam kembali mengalami sedikit kenaikan harga. Contohnya daging ayam potong kini mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Mengkonsumsi buah-buahan tentu bermanfaat untuk kesehatan, seperti buah apel, mangga, jeruk, semangka, melon, serta buah naga. Buah-buahan ini diketahui mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh serta dapat mencegah berbagai penyakit. Seiring tingginya permintaan buah-buahan impor maupun lokal, turut menggerek harga buah menjadi naik hingga 40%. Sebagaimana terpantau di Pasar Pekauman, Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan, Kamis 8 Mei 2025. Salah satu pedagang buah, Slamet Riyadi, menyebutkan sejumlah buah-buahan saat ini mengalami kenaikan harga hingga 40%. Buah mangga kini dijual seharga Rp25.000 dari sebelumnya di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sekarang buah jeruk Rp45.000, padahal sebelumnya hanya Rp30.000. Sedangkan buah naga sebelumnya dijual Rp20.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Adapun harga buah-buahan yang kompak naik 30%, yakni buah apel dari Rp30.000 menjadi Rp33.000, buah semangka dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Slamet Riyadi menambahkan, kenaikan buah ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya karena cuaca ekstrim yang menyebabkan petani gagal panen sehingga berakibat pasokan ke pedagang semakin menipis atau berkurang. Namun Slamet Riyadi menyatakan pembeli tidak perlu khawatir karena siap memberi potongan harga jika konsumen membeli buah dalam jumlah sekitar Rp50.000. Kemungkinan barangnya menipis, lagi barang ini kan tapi ada. Kalau untuk buah-buahan itu sudah biasa, Bang. Bilanya wayah barangnya tipis atau kurang ada, itu memang harga agak naik. Tapi bilanya wayah banyak, mungkin turun. Bisa juga gagal panen, iya. Wayah nang pas kita bulah bibit kan, pas ada banjir, banyu itu kan matian. Nah, lalu di situ harganya naik. Kalau buah ini memang bagus untuk kesehatan, tapi bukan berarti untuk berlebihan ya lah. Jadi nang sadang-sadang aja, minimal sehari itu harus makan buah. Tapi jangan kada ingat nukarnya kalau ada hulun. Nah itu. Ahmad Rijani, Banjar TV. Baik pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Bandua Sepekan minggu ini, edisi Minggu 11 Mei 2025. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan juga informasi untuk kita semua. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Bandua Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Astalina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.